Ikaw mo pasilin niya. Yung paibron, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa jin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala kiram. Ilahana tamassulana wa rabbana qulubana ahdina mahabbataka wa ma'rifataka ya Muhammad. Terutama yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam 1446 Muharram Hijriah, ini merangkap sebagai Ketua DKM Masjid Jami'ul Rojana, merangkap sebagai Ketua Yayasan Hidayah Kesejahteraan Islam, merangkap sebagai Ketua Pembangunan Masjid Jami'ul Rojana Bapak Amin. Jabatannya banyak banget, semua lagi. Alhamdulillah berkat beliau dari Ketua DKM, dari Ketua Pembangunan, ini masih berubah habis sama beliau. Yang dulu kita bayangin masjid kita seperti apa, sekarang alhamdulillah depannya semua udah cakep banget, 13 DPR selanjutnya. Juga yang sama kita hormati guru kita bersama Imam Masjid dari Pemujana Muharram Ustaz bin Ibrahim, kita bersama sebagai sudah berikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, berikan istiqomah dan kita semua menjadi Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat Bapak Ketua RT 04, Bapak Ketua RW 02 dan staf seluruh para sahabat perjuangan. Sebelah kanan saya ada Kiai Haji Dr. Kufri Siti FA. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu resmi jadi dekan di Ibnu Khaldun dan naik pangkatnya beliau jadi dekan dan dosen lagi. Insya Allah setahun proses jadi kepala dekan. Kemudian mudah-mudahan 3 tahun jadi profesornya. Juga Ibu datang Ustaz Arif Agar Biasa Robot, dan juga nih insya Allah nanti kita akan mengenal tausiah dari penceramah kita anak Farhan. Beliau berputra almarhum Ustaz Suhaimi, rumahnya depan sini. Sudah menciptakan, sudah melahirkan anak yang insya Allah menyampaikan tausiah ke kita. Ini saya pengen banget ke depan dulu gitu. Pokoknya saya bicara orang sini yang dia belajar yang udah naik. Kedepannya udah agak dewasa sedikit, jadi mungkin kalau butuh generasi selanjutnya. Jadi ada abangnya, Bang Sultan ya. Kalau Bang Sultan berbuku itu jadi hotel pada sini ramah di Ramadan. Ada apa-apanya. Nah, siap-siap ke hotel kita dulu. Ada sedang masukin taruh. Balik. Nah, ini yang bagus nih seperti ini, tercipta kaderisasi. Juga seluruh jamaah Allah yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu-satu, namun tanpa merusak hormat dari saya kepada jamaah Allah semuanya. Kalau salah ini masuk. Nah ini Ketua Forum Makassar Kota Depok, Ketua Yayasan Raya, Ketua Forum Pesantren, Tahfidz Quran Raya, baik ketuanya ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kalimat ini kita ucapkan melalui lisan kita. Kita tanamkan dalam hati kita dan kita aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua dari kalimat alhamdulillah, kalimat yang mulia ini, yang dengan ucapkan ini, insya Allah kalimat ini yang menyatakan kita semua menuju keselamatan bagi dunia dan akhirat. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dengan seluruh ucapan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua dari kalimat salawat yang mulia ini, dia berakhir nanti di pada masyarakat nanti kita semua dapat berdiri di bawah pagi-pagi Rasulullah Muhammad SAW, dan kita semua dapat diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena kuncinya ada di situ. Kuncinya adalah mampukah kita diakui sebagai umatnya.
Kalau ngaku umatnya, kita semua ngaku umatnya. Tinggal masalah utamanya, diakui juga kita sebagai umatnya yang berakhir nanti. Salah satu kalau tidak umatnya Rasulullah, maka ikuti ajaran dan sunnah-sunnah. Salah satunya sunnah yang utama adalah memberikan kebaikan dan yang unik daripada yang sama dan dua. Hadisnya sahih, hadisnya masyhur. Barang siapa yang mengafir dan anak yatim, maka dia yang nanti di surga berdampingan dengan Rasulullah. Seperti jadi tutup dan jadi dekat nih. Kalau begini jauh, kalau begini jauh, kalau begini dekat. Juga ada bersama kita calon ketua PHB yang ada, Bapak Suprayitno. Dulu waktu bikin panitia di PHB, kita ada di puncak, jauh di puncak, Jawa-Bila di puncak. Terpilihlah Bapak Suprayitno sebagai ketua PHB. Tiba-tiba 2 minggu lagi baca 3 minggu mundur ke sanggup katanya. Apa? Agar bisa ngomong katanya. Lihat buat alasan dia bisa ngomong. Ada waktu yang paling gacor. Jamaah Allah. Tadi sama-sama telah disampaikan oleh Ketua Panitia. Insya Allah, ini bulan besok Agustus kita akan bongkar lagi. Ini tempat atasnya kita akan bongkar lagi semua. Jadi nanti dia sama. Cuma kita jualannya cuma depan saja. Yang sini enggak. Nanti mihrabnya kita akan naik ke atas. Artinya apa? Teruslah berjalan, teruslah berjuang. 2 tahun yang lalu mulai pembangunan ini, awalnya cuma punya duit berapa duit? Berapa duit? 3 juta awal ini. Awalnya membangun tempat ini 0,0 karena punya duit besar. Punya apa? Punya niat doang, punya bismillah doang. Tapi bismillah dikejar dengan ikhtiar, sedikit dari alhamdulillah. Habis berapa? 1 M lebih, 1,5 lebihnya gitu tuh. Coba bayangin, itu duit segitu, kalau kita beli bakso harus apa? 1,7 M. Bayangin. Berkat siapa? Berkat kita semua. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya suruh tekankan kepada masyarakat terus makin kejar ridho Allah, kejar Allahnya, nggak usah kejar penghormatan orang. Mau amat para memujinya, mau ngapain dia, nggak ada urusan. Mau nyumbang, mau kagak, nggak ada urusan. Kembali, gantungan semangat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dikejar. Kalau berharap pada manusia, pasti akan kecewa. Pasti banget kecewa. Manusia, kita bergantung pada manusia. Dia pejabat ada masa akhir jabatannya. Kaya ada masa miskinnya. Jamaah yang Allah, berkat kerjasama yang bagus pengurus masjid. Kemudian juga dengan pengurus masjid saling memahat. Kata tercinta di depan. Alhamdulillah, siap terakhir ada pengajian Quran di minggu di sini. Jangan mau di minggu semua. Insyaallah, ke depan berpakai reka. Kita beri reka. Insyaallah. Cakep banget tuh. Artinya apa? Tempat ini manfaat. Yang saya sampaikan oleh Mas Eko, jadikan masih sebagai sumber kebaikan. Alhamdulillah sudah terlaksana. Sekilas sebagai perjalanan hampir tahun ke atas. Masih ada pemberitahuan dari Ibrahim di saat COVID dulu. COVID pertama, di mana masyarakat susah semua saat itu, di mana semua susah kesulitan ekonomi, masih berencana mengeluarkan pakai santunan sebanyak 1.500 meter. Dari mana? Masih dari mana? Dihabisin semua kasih. Artinya apa? Berbuat dulu. Artinya apa? Memberikan kebaikan. Jangan sampai masjid cuma keluarga cuma doa. Kalau nggak pilih pembangunan, minta doa saja. Minta lagi. Kayak kadang-kadang sedikit apatis orang di mana-mana kalau ngurus masjid datang udah. Di rumah yang di jalan itu PHB bangunan tuh. Gitu doang misalnya minta doang. Kembali kita berikan. Insyaallah kemarin di bulan besok TPA akan dimulai lagi start lagi TPA dengan sebuah metode yang baru, dengan pengajar yang baru, dengan semangat yang baru. Kembali semoga nih tempat menjadi kebaikan. Terus buat siapa? Terus buat orang yang api tanahnya. Ini bahagia nih hari ini wallahi demi Allah dan Rasulullah, bahagia orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya buat masjid ini, yang udah nyumbang buat masjid ini. Karena saat ini di masjid dibacakan sholawat, saat ini dibacakan kajian ilmu, saat ini dibacakan zikir di balik tempat ini, maka setiap bacaan, setiap ucapan kebaikan yang dilakukan di masjid ini menjadi amal pahala yang mengalir kepada ahli kubur, terus oleh Bapak yang telah mewakilkan tanahnya untuk masjid ini, yang telah diskriminasi buat masjid ini. Ini bahagia ya.
hadirin, Bapak Rahmat, almarhum Ustaz Suhaidi, almarhum Haji Abdullah, almarhum Bapak Aziz, almarhum Ustaz. Ini bahagia nih, ada 5 kami yang sudah Bapak kita lalu saat ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada kebaikan di masjid ini. Kembali jemaah Allah, ayo mari sama-sama memakmurkan masjid kita. Kalau malam Sabtu, malam Bapak ada waktu datang ngaji, udah Bapak mendengarkan doa. Ibu-ibu setiap hari Sabtu datang ngaji, rambutnya ngaji Quran datang ngaji, anak muda setiap malam ngaji, bawa ya, ini anak-anak juga libatkan anaknya buat ngaji. Kembali besok saya buka, bawa semua anak kita buat ngaji di masjid. Ayo ambil masjid, ayo ambil masjid dengan kebaikan. Semoga nih dengan anak kita mau di masjid, anak-anak kita baca Quran di masjid, anak-anak kita belajar Quran di masjid, ini menjadi membuat kita sebagai orang tuanya. Karena apa? Kalimat bismillah saja yang mampu diucapkan oleh anak, kalau kita yang mendidik, maka bayangkan berapa juta kebaikan yang kita terima dari sekarang ucapan kita muslim. Nah kembali jemaah Allah, ayo kita berbuat bersama kita.